Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah salat Jumat, salat Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita hingga detik ini, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di dalam ketaatan seperti ini. Karena istiqomah itu termasuk yang disebutkan oleh para ulama, termasuk daripada karomah. Al-karamatu hiya istiqamah, kata seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwasanya karamah seorang muslim itu adalah dia istiqamah. Bagaimana manusia itu tetap bisa terus berada di jalur kebaikan, continue di jalan yang lurus, itu namanya karomah para jamaah. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita mau tahu pada diri kita ini ada karomah, ya, bisa istiqomah terus menunaikan ibadah kepada Allah. Apalagi terlebih jika kita istiqomah menambah dengan amalan-amalan sunnah. Itu luar biasa karomahan kita para jamaah. Ya, karomah itu bisa jadi nanti tiba-tiba suatu ketika langsung bisa terbang. Oh, masya Allah, ini karomah siapa nih kira-kira? Ya, itu karomah yang kayak gitu biasa sebenarnya. Karomah yang paling luar biasa itu tadi, ya, istiqomah itu, ya. Itu walaupun orang anggap ya biasa-biasa aja, tapi sebenarnya di sisi Allah itu adalah keistimewaan yang luar biasa. Bisa terus jalan, terus badai yang banyak menjadi ujian dia, rintangan terus berdatangan, tapi dia tidak pernah letih. Apalagi yang namanya kita hidup di dunia ini kan banyak ujian, ya. Ujiannya macam-macam, dan itu semua terkadang ya memalingkan wajah kita ke jalan Allah, memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang istiqomah terus berjalan, ya, terus lanjut apa yang telah dia yakini itu baik, apa yang telah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dia jalankan terus menerus, dia jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah sekalian, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kaki kita kelak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keistiqomahan kita yang walaupun mungkin sebentar, sedikit ini, yaitu belajar ilmu agama sekali seminggu,
namun istiqomah terus-menerus dilakukan. Mudah-mudahan para jamaah itu pula dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk yang memudahkan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali tentang bahwasannya tentang pengganti dari wudu. Dan ini akhir daripada bab taharah yang dimana insyaallah akan dilanjutkan dengan bab salat. Di sini disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala nawaqidut tayammum, yaitu pembatal tayamum. Kullu hadasin yanqudul wudu fa innahu yanqudut tayammum. Setiap hadas yang membatalkan wudu maka sungguh itu juga akan membatalkan tayamum. Sama ya. Hadza ma la khilafa fihi min ahadi min ahli Islam. Ini tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Kemudian disebutkan hal tasihhus salatu bitayammumi idza wajada al-ma'u qabla syuru'i fi sholati. Di sini ada permasalahan. Apakah sah salat seseorang dengan tayamum? Dia menghilangkan hadas dengan tayamum. Apabila dia menemukan air ya sebelum asyuru'i fi shalah, ya sebelum ya masuk waktu salat, ya disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala wa ajma'al ulama'u ala anna man tayammama ba'da an talabil ma'i falam yajidhu. Telah sepakat para ulama semuanya bahwasanya barang siapa yang tayamum setelah sudah berupaya. Nah, ingat di antara yang membolehkan kita tayamum tidak ada air dan kita cari airnya. Jangan tidak ada air, oh tidak ada air di rumah, santai kita tayamum aja langsung. Cari dulu, cari di sekitar rumah tetangga. Pak, ada air pak? Oh masya Allah, alhamdulillah nih air leding masih banyak saya di rumah. Oh ya pak, berarti dulu ya. Jangan pula nanti pas di rumah mati air leding. Ya, mati air leding. Wah, mati air leding ini. Cari-cari air di rumah, aduh, banyak yang kosong nih. Tinggal air minum saja. Air minum pun tidak banyak lagi. Kemarin kita sebutkan kalau ada air minum, kemudian tidak ada lagi yang bisa digunakan kecuali air minum itu, dan kita kalau memakai akan habis air minumnya untuk kita konsumsi, maka tidak boleh tayamum. Akhirnya wah ini pas sudah, ini tayamum sudah enak tayamum sudah. Padahal perlu mencari yang lain, tempat yang lain. Cari dulu, cari ke tetangga atau sungai dekat-dekat tempat kita. Kalau ada berarti dia harus wudu. Nah ini setelah mencari tidak dapat, thumma wajada al-ma' qabla dukhuli fi sholati. Nah, ketika datang azan ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu, azan. Nah, ketika mau qomat ternyata ada air. Di saat ini, ya, apakah dia, ada air, udah keluar airnya? Apakah dia langsung sholat atau dia ngulang berwudu? Itu, ya, permasalahannya. Ini sepakat para ulama masalah yang seperti itu. Jika kejadiannya modelnya seperti itu, sepakat dia mendapatkan air sebelum mulai sholat, ya, sebelum mulai sholat qomat ada air. Pokoknya sebelum mulai sholat atau mau akhir qomat la ilaha illallah,
Dia lihat air langsung. Misal, pokoknya sebelum mulai sholat atau dia sudah pergi mau masuk ke masjid, dia lihat air, keluar air. Nah, udah berarti sebelum sholat ini. Nah, kalau modelnya seperti itu, contohnya seperti itu, ya, yatayammumu batilun, bahwasanya tayamumnya batil. Batil artinya kalau dalam fikih itu batal, ya, batal. La yujzi ayyusalliya bihi, ndak sah hukumnya dia sholat dengan tayamum. Harus wudu terlebih dahulu. Wa annahu ada bihadihi, harus ngulang toharohnya qabla tayamum, ya, seperti sebelum tayamum dia ngulang dulu, ya, untuk wudu. Ini perkara yang pertama. Man tayammama wa shalla. Nah, kasus kedua, orang sudah tayamum dan sudah sholat. Thumma hadara al-ma'u wa huwa fi sholati, fahal yutimmu sholatuhu aw yaqta'uha. Ternyata ada air pas waktu sholat. Sudah sholat ya, Allahu Akbar, rakaat pertama udah lewat lagi, terus lanjut rakaat kedua, ada air. Ada air di pertengahan sholat, ya. Bagaimana kalau di pertengahan sholat seperti ini? Kita sebutkan, ya, ada perselisihan para ulama di sini. Ya, ada perselisihan para ulama yang dimana sebagian para ulama, ya, mereka mengatakan, ya, dia harus memutus sholatnya. Dia harus memutus sholat, ya, jika di pertengahan sholat. Ini sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Dalilnya as-sa'idut thayyib, ya, yaitu sa'id, tanah yang baik, yang bagus, yang suci. Wudu'ul muslim, yaitu untuk bersucinya seorang muslim. Wa illam yajidal ma'a asyra sinin, kalau dia tidak mendapatkan air 10 tahun, fa idza wajadat al-ma'a fa'amissuhu jalda, kalau pas dia ketemu dengan air maka segera gunakan. Ibaratnya walaupun lama, yaitu 10 tahun disebut oleh Nabi, 10 tahun tidak mendapatkan air, kemudian dia mendapatkan langsung digunakan. Cuman hadis ini disebutkan oleh para ulama dhaifun, ya, dhaif hadisnya. Berarti kalau dhaif, ya, tidak bisa dijadikan sandaran, ya. Kemudian, ya, itu hadis yang dipakai. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, yang fi sholati wa la yaqta'uha, dia teruskan salatnya, tidak usah diputus, ya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian, ya. Tidak boleh kalian batalkan amal, ya. Ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan di dalam Al-Quran bagi orang yang sudah beramal. Bahwa yang sudah amal tidak usah dibatalkan amalan kalian. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya tidak perlu diputus sholatnya. Lanjut. Kemudian juga disebutkan anna lit-taharati waqtan, bahwasanya taharah itu memiliki waktu. Wa lis-salati waqtan, salat pun punya waktu tersendiri. Wa huwa hina idzin ghairu muta'abbadin bi fardhi taharati ba'da talabus bis salat. Maka setelah dia masuk ke dalam sholat, maka sudah selesai masa taharahnya. Tidak perlu lagi melihat lagi yang sebelum-sebelumnya. Dia tinggal lanjut saja, karena dia memiliki waktu masing-masing.
Artinya ketika orang toharoh itu sebelum sholat. Kalau sudah sholat berarti sudah selesai sudah masalah toharoh yang sebelumnya. Sehingga sesuai dengan ayat tadi, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal kalian ketika sudah masuk, sudah kalian kerjakan. Dan beliau di sini menyebutkan ya, di mana tidak ada dalil juga yang menunjukkan dari Nabi menyuruh kita ketika sudah sholat seperti ini menyuruh sahabatnya untuk mengulangi sholat atau mengulang wudhu. Tidak didapatkan dalil dalam hal ini. Oleh karena beliau menyebutkan ya, tidak adanya ya dalil ya dari Al-Quran atau hadis atau ijma' yang menyuruh untuk mengulang sholat. Ini menunjukkan, kata beliau di sini, wal azhar, dan yang paling kuat dari pendapat ini annahu yamdi fi sholatihi, yaitu dia lanjutkan saja sholatnya, karena tidak adanya dalil satupun yang memerintahkan ketika kita sudah masuk sholat, sudah lanjut sholatnya, dan misalnya kita dapatin ada info tadi ya, karena misal di luar sini ribut misalnya, ada air di sana. Nah, misalnya airnya ada di simpang-simpang sana misalnya disebutkan, kita lagi sholat dengar gitu ribut orang ya, lanjut saja sholatnya, tidak perlu diulang. Dan inilah pendapat yang paling kuat ya. Ini pendapat yang disebutkan oleh para ulama, jumhur para ulama, yaitu tidak perlu diulangi. Dan ini pendapat yang paling rajih. Kemudian ada permasalahan yang terakhir. Man shalla bitayammum, siapa yang sudah sholat dengan taharah tayammum, thumma hadara ma, kemudian datang air ya, ada air, wa huwa fil waqti, dan setelah sholat adanya air tersebut, fahal yu'idu sholata, apakah dia mengulang sholatnya? Nah, ini sudah pasti, sudah tahu sudah. Gimana kira-kira? Ini perkiraan. Nah, perkiraan dulu ini. Tadi kan permasalahan tengah sholat. Ini dia sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sudah sama. Baru kedengaran tuh ada air ya. Nah, kira-kira dalam keadaan seperti ini kita wajib mengulang sholat atau tidak perlu mengulang? Hah? Kira-kira perlu atau tidak? Hah? Ya, tidak. Jangan pun yang setelah selesai sholat, yang pertengahan sholat saja tidak perlu dibatalkan, apalagi sudah selesai sholat. Bahkan pendapat para ulama yang pertama tadi yang menyuruh harus mengulangi sholat itu, yang pertengahan sholat itu ya, pertengahan sholat itu ya, ini disebutkan jika sudah selesai mereka sepakat. Kalau sudah selesai tetap, ini yang mengatakan tadi pendapat yang pertama harus diputus, ini mengatakan oh enggak, kalau sudah selesai lanjut saja, enggak perlu diulangi ya. Ini kalau yang selesai sholat. Oleh karenanya kita simpulkan di sini ya, ketika tidak ada air dan kita tayamum ya, sudah tayamum, kalau belum mulai sholat tadi itu kita wudhu, ulang wudhu. Kalau pertengahan ada airnya, kita lanjut sholatnya. Kalau ada airnya setelah selesai sholat, sama juga lanjut ya. Ini berkaitan dengan pembatal tayamum ya, dan keadaan tayamum. Ada 3 hal tadi yang disebutkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan tentang kitabus shalah. Para ulama menyebutkan ya, setelah kita taharah, yang perlu kita ketahui lagi setelah taharah apa? Salat. Ya. Oleh karenanya setelah kita taharah para jamaah,
Di dalam kitab-kitab fikih itu biasa disebutkan runtutan daripada babnya itu bab sholat setelah taharah. Ya, kenapa? Karena biar berkesinambungan. Ya, di sini disebutkan kitabus sholat, pembahasan tentang sholat. Disebutkan di sini yang pertama ta'rifus sholat. Apa sih maksud dari sholat? Secara bahasa Arab, secara bahasa Arabnya sholat itu artinya doa. Doa itu secara bahasa. Ya, ada orang sekarang ini kadang nyeleneh, kadang kepengen membuat agama Islam ini agak sama. Akhirnya apa yang dilakukan? Ada orang yang mengaku gitu ya, mengaku sudah mencapai dia ini tingkatannya udah bukan lagi tarikat, nah gitu kan, udah tingkatan ma'rifat paling tinggi sudah. Ya, ini istilah-istilah itu tidak didapatkan di Islam ya, baik di zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu tidak didapatkan istilah itu dalam penyebutan tingkatan bagaimana derajat seorang muslim. Tidak ada tingkatan yang kayak gitu. Ya, tingkatan seorang muslim yang disebutkan dalam Islam itu tingkatan takwa dia. Ketika tambah bertakwa dia, maka tambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tahu. Kalau sekarang bisa diukur katanya. Tingkatan apa nanti? Oh, saya sudah tingkatan ma'rifat. Oh, berarti gimana itu tingkatan ma'rifat? Akhirnya apa keluar ucapan, oh saya sudah tingkatan ma'rifat sudah. Saya tidak perlu lagi sholat. Kalian kan sholat masih pakai gerakan, gitu katanya. Saya sholat sudah di sini, nih, udah langsung tembus ke Allah katanya. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau orang nggak punya ilmu, oh gitu ya. Saya kepengennya kalau kayak gitu enak juga ya katanya. Karena nggak perlu lagi harus pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, orang qomat harus pergi ke masjid. Ini bagus ya. Nggak perlu lagi mengerjakan gerakan sholat, nggak perlu lagi wudhu, cuma di dalam hati aja. Wah ini keren juga nih. Nah itu kalau orang nggak paham ilmu, wah keren ini, bagus ya. Gimana ajarkan saya? Berarti kamu harus melalui tahapan-tahapan dulu ini. Belum bisa langsung ma'rifat, harus ya mulai dulu. Oh gitu. Nanti adalah ritual-ritual tertentu yang dimana ritual itu tidak ada diajarkan oleh Islam. Mau cari di mana dalilnya tidak dapat. Apalagi kayak bersemedi-semedi, ya bersemedi nanti kemudian puasa mukti, ya cuma makan yang putih-putih doang. Nggak boleh tuh ayam-ayam bakar, ayam geprek tuh jangan dekati yang kayak gitu tuh. Berarti batal puasamu. Wah ini nggak cocok ini. Apalagi ada sekoteng di depan kita, haram itu, nggak boleh. Karena masih berwarna sekotengnya, ya walaupun warnanya abu-abu. Nggak boleh, ya. Karena harus benar-benar putih dia. Masya Allah, tidak ada puasa-puasa model kayak gitu dalam Islam itu. Puasa ya udah dari habis setelah fajar sampai dengan maghrib, nggak makan, ya, nggak boleh makan ayam geprek, nggak boleh makan sekoteng, nggak boleh makan es campur, ya. Makan aja kalau sudah waktunya makan, tidak ada larangan. Ini nggak boleh, kok bisa nggak boleh? Nah ini diantara sebagian orang, ya, sebagian orang. Apalagi kalau belajar dan saya ketemu langsung dengan orangnya yang mempelajari ilmu-ilmu kayak gitu, ya sampai-sampai pernah ketemu dengan Raja Singa, Raja Harimau katanya. Itu bisa kelihatan langsung itu.
menampakkan diri katanya raja harimau. Wah, ini jadi ajaib semua ini. Jadi bisa melihat hal-hal gaib katanya. Kalau sudah belajar itu, kalau sudah tingkatan agak tinggi itu, oh itu bisa. Wah, ngeri juga ini belajar, nggak enak berarti hidup jadi. Baru jalan sebentar, wah ketemu mak lampir. Baru jalan sebentar, udah ketemu pocong. Udah, nggak karu-karuan sudah. Itu nggak sesuai dengan ajaran Islam kalau sudah modelnya seperti itu. Tingkatan dalam Islam itu, ya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia kata Allah Subhanahu wa taala, ya, paling tinggi derajatnya. Enggak ada disebutkan di situ paling ma'rifat, katanya. Enggak ada paling bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa ini enggak ada yang tahu. Ya, enggak ada yang tahu. Dahulu para jemaah jika kita baca sirah Nabi dengan para sahabatnya itu, mereka itu kalau ditanya itu semuanya takut akan nifak. Ya, takut nifak. Bayangkan mereka ini sudah disebutkan, ya, apa namanya, kayak sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, itu sampai disebutkan oleh Nabi sebelum beliau meninggal, disebutkan ada 10 sahabat ini yang sudah dijamin masuk surga kata Nabi. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, dan ada rentetan 10 para sahabat itu. Tapi ternyata pas mereka ditanya, ya, apakah kira-kira engkau ini sudah pasti gitu, bagus gitu, mereka semuanya menyatakan sama. Saya takut menjadi orang yang munafik, takut ada nifak di dalam hatinya. Bayangkan, sudah pasti masuk surga tapi masih takut nifak. Artinya apa? Tidak ada itu yang bangga-bangga dengan stempel masuk surga itu. Coba kalau di zaman sekarang kita ini, apa yang terjadi kira-kira kalau ada stempel surga ya gitu? Akan dijual, ya, dijual. Akhirnya apa? Orang-orang pada tertipu dengan hal yang kayak gitu. Akhirnya apa? Kamu mau masuk surga enggak? Akhirnya jual beli surga jadinya. Ente mau masuk? Sini tak dulu, kasih tahu dulu pelan-pelan biar enggak dikasih tahu sama orang. Kamu belikan Alphard saya dulu ya. Insya Allah mau masuk surga langsung nanti. Nanti ada pintu yang saya siapkan khusus buat kamu. Belinya Alphard dulu katanya. Masya Allah. Ini kalau orang zaman sekarang, kenapa? Karena jauhnya keimanan tersebut. Diperjualbelikan surga, mana ada bisa diperjualbelikan surga tersebut? Nggak bisa. Ya? Bahkan saya yang ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri. Dulu ada saya ketemu sama orang, kalian jangan pernah keluar dari tempat ini. Kalau kalian keluar, saya tidak bisa lagi menjemput kalian untuk masuk ke surga. Ini sudah tahu masuk surga berarti. Baru saya sudah lama belajar, baru tahu sadar gitu. Ya Allah, ini ngeri juga ya orang yang sudah klaim surga kayak gini. Ngeri, tapi kan berarti bisa sampai kalau kalian keluar nak ikut saya katanya. Saya khawatir saya tidak bisa lagi menjemput kalian, membawa kalian untuk bisa ikut rombongan saya. Masya Allah, saya bilang. Setelah lama, setelah tahu ilmu agama, belajar ilmu, sudah belajar Al-Quran dan hadis, kemudian bagaimana perjalanan Nabi, perjalanan para sahabat. Masya Allah, ini ngeri juga ya. Tambah lama memang tambah sudah umat akhir zaman memang. Bayangkan sahabat ini, makanya pas tak baca sirah sahabat yang sudah dijamin masuk surga itu, mereka Masya Allah, walaupun sudah dijamin masuk surga seperti itu, mereka itu takut pas ditanya oleh tabi'in, orang yang hidup setelah zaman sahabat, bertanya tentang kira-kira engkau sudah paling bagus. Mereka jawabnya, jangan, saya takut, saya masih ada khawatir, ada nifak, sifat munafik dalam diri saya. Bayangkan, padahal sudah dijamin masuk surga seperti itu, tapi masih takut-takutan.
Itulah orang yang sebenarnya ternyata disebut oleh para ulama, tambah dia bertakwa kepada Allah, tambah rendah dia, tambah merendah hatinya. Seperti itu memang, ya. Makanya kita lihat para sahabat dahulu, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu, ada beliau lewatin suatu tempat, dilihatnya oleh dia, ada seorang ibu dengan anaknya, ya. Didengar tadi di dalam rumah itu ada anak dengan seorang ibu. Umar bin Khattab saat itu sudah jadi khalifah. Jalan, didengarnya oleh dia suara anak yang menangis. Nangis terus kerjaannya anak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mulailah Umar bin Khattab penasaran, ketuk-ketuk itu. Karena lagi keliling keliling ke masyarakat lah. Ya, ibaratnya kepengen lihat keadaan masyarakat. Ini pemimpin yang luar biasa, ya, peduli dengan masyarakatnya. Apa yang terjadi ketika dia keliling, dia dapatin itu, ya, seorang anak dengan ibu, anak yang menangis terus menerus. Akhirnya diketuk sama dia. Lama kelamaan ternyata diam anaknya tersebut, ya, diketuk. Rumah orang tersebut dibuka sama ibunya, dilihat sama ibunya, dilihat sama Umar bin Khattab, dilihat, ini ditanya, ini apa ini? Oh, ini saya lagi masak amir, pemimpin khalifah. Dilihat sama Umar, dilihat, apa yang kau masak? Batu dimasak sama dia. Ibu tersebut dia masak batu. Kenapa kau masak batu seperti ini? Dijawab sama ibu itu, saya tidak punya apa yang bisa dimasak. Terus anak saya ini nangis terus menerus, saya masak batu itu sebagai pengalihan gitu, biar dia tuh diam. Saya lagi masak, dilihat sama anak tersebut. Akhirnya sampai saking nangis lama gitu, anak tersebut diam. Bayangkan Umar bin Khattab yang sudah punya sertifikat masuk surga, setelah itu langsung dia panggil pengawalnya itu. Pengawalnya, tolong bawa saya ke tempat tempat harta benda pemerintahan, gandum yang disebut di gandum waktu di Madinah waktu itu. Pergi sana Umar bin Khattab, tolong angkatkan ini ke punggung saya, kata Umar bin Khattab kepada pengawalnya. Jangan, Amir, engkau adalah Amirul Mukminin, kamu itu adalah pemimpin tertinggi, santai saja, saya saja yang angkat. Enggak apa jawaban Umar bin Khattab? Bayangkan, lihat di sini, padahal sudah punya sertifikat masuk surga ini. Apa kata Umar bin Khattab? Apakah kamu mau menanggung kalau seandainya saya ini tidak mempedulikan rakyat saya ini nanti? Kira-kira kamu mau nanggung enggak kira-kira kesalahan saya nanti? Kalau saya ditanya sama Allah, saya tidak peduli dengan rakyat saya ini. Bayangkan, kamu mau nanggung enggak? Kata Umar bin Khattab tegas, ya. Akhirnya terdiam pelayannya itu. Akhirnya Umar bin Khattab ngangkat sendiri, banyak sekitar berapa karung dibawa sama Umar, dibawakan. Setelah sampai rumah ibu tersebut, tidak sampai di situ, dimasakin lagi sama Umar bin Khattab. Biar saya yang masak semua Umar bin Khattab sampai terus selesai, barulah Masya Allah. Itulah bagaimana mereka, orang-orang terdahulu, bagaimana mereka memberikan contoh yang luar biasa. Tambah bertakwa, tambah takut kepada Allah, bukan tambah diperjualbelikan nanti, ya, sertifikat surganya itu, ya. Oleh karenanya jauh sekali para jamaah sekalian. Oleh karenanya tambah kita belajar agama, pasti akan terbuka hal-hal yang seperti itu. Tidak termudah tertipu kita dengan hal-hal yang kayak tadi itu. Ada sertifikat surga lah, macam-macam nih. Ada yang sudah tidak boleh sholat, tidak perlu sholat kayak biasa lagi. Ini macam-macam. Ya, ada yang menyebutkan ini dalilnya. Kamu tahu nggak apa arti sholat? Ditanya. Kamu tahu arti sholat ketika ada orang yang mengatakan, kenapa kamu tidak sholat ke masjid? Kan wajib sholat di masjid. Ya,
Apa jawaban sebagian orang? Oh, apa arti sholat? Sholat itu artinya doa katanya. Nah, udah. Kalau saya sudah berdoa, doa dalam hati, udah sholat berarti katanya. Masya Allah, luar biasa. Kalau orang yang tidak punya ilmu, oh iya benar juga. Doa sudah doa udah selesai sudah kan arti saya apa? Berdoa katanya. Masya Allah. Orang yang punya ilmu, iya baru saya paham selama ini. Baru paham atau baru dibodohin padahal. Masya Allah. Padahal apa yang terjadi pada Nabi kita SAW, orang paling mulia, termulia kalau kita bilang, manusia termulia, Nabi paling mulia, bahkan nanti 50.000 tahun manusia di padang mahsyar. Ya, beliau sebutkan manusia nanti akan berada di padang mahsyar itu 50.000 tahun lamanya. Ya, tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat untuk bisa segera ditimbang amal saat itu. Pada mahsyar itu dibiarkan oleh Allah 50.000 tahun manusia di situ. Ternyata di situ penyiksaan dulu, penyiksaan terhadap orang yang karena akan sesuai dengan amal di situ nanti. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang kepanasan luar biasa, ada yang dinaungi oleh amalnya itu. Ya, di situ. Ya, ternyata Nabi SAW lah nantinya akan berikan syafaat kubro, kata Nabi SAW. Nanti Nabi kita lah yang nanti akan meminta kepada Allah ketika Nabi diminta setelah 50.000 tahun itu diminta oleh Nabi untuk diputuskan manusianya apakah masuk surga atau masuk neraka atau dihitung amalnya. Itu setelah syafaat dari Nabi. Nabi kita yang paling mulia segitunya saja, sampai akhir hayatnya aja apa yang terjadi? Nyeret diri sampai berkali-kali pingsan. Bangun, sudah sholat orang? Belum Nabi. Wah, ayo wudukan saya, diwudukan Nabi. Pergi Nabi mau pergi ke masjid, pingsan lagi Nabi. Terus bangun, diwudukan lagi. Apakah sudah sholat orang? Belum Nabi. Oh udah, pergi lagi, pingsan lagi. Bayangkan Nabi saja kayak gitu, getolnya mau sholat di masjid. Kita coba dalam hati. Masya Allah, mana ada sholat seperti itu, jauh sekali ya. Oleh karenanya di sini terkadang pentingnya sekali ilmu agama. Kalau tak punya ilmu agama sekarang ini pada zaman mudah sekali percaya dengan hal-hal yang menyimpang. Apalagi kadang masuk akal juga sih, kadang dalilnya orang-orang itu dikait-kaitkan itu. Kadang dikaitkan dengan Al-Quran, dikaitkan dengan hadis. Padahal misalnya tidak sesuai, dicocok logika misalnya. Atau misalnya tidak sesuai dengan penerapan para sahabat juga memang ternyata. Atau ternyata hadisnya palsu. Nah ini kadang terjadi yang seperti itu. Ya, jadi arti secara bahasa Arabnya salat itu adalah doa. Dan ini bukan arti yang diinginkan oleh syariat. Ya, bukan arti yang diinginkan oleh syariat. Arti secara bahasa ini hanya pendukung saja dia. Arti secara sahabat, secara bahasa itu pendukung secara istilahnya atau secara syariat yang diinginkan oleh syariat. Adapun secara syariatnya arti sholat itu at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatun bi takbir muhtatamatun bi taslim ma'aniyati bi syara'iti makhsusatin. Kata para ulama, dan ini setelah melihat berkesimpulan dengan dalil-dalil yang ada. Masya Allah, sudah masuk waktu Isya. Mungkin sampai di sini saja, insya Allah pembahasan tentang sholat ini akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam hidup kita, diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.